Lalu pemirsa, apa sebenarnya yang melatar belakangi Partai Persatuan Pembangunan dalam mengangkat Romahur Muzi sebagai Dewan Pertimbangan Partai? Apakah justru tidak mendelegitimasi kepercayaan kader terhadap parpol serta bagaimana dari segi etis dan juga kepantasannya eks-koruptor kembali jadi elit parpol? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua P3 Rusli Effendi, pakar komunikasi politik Karim Suryadi, dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Namun untuk Kurnia Ramadana kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi. Saya sapa terlebih dahulu Pak Rusli Effendi dan Prof. Karim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Rusli terlebih dahulu. Pak Rusli, bagaimana Partai P3 ini menjawab pesimisme, kemudian protes dari berbagai kalangan masyarakat terkait masuknya Romahur Muzi kembali kepada elit partai, dalam hal ini adalah menjadi elit partai P3? Ya, baik, terima kasih. Romahur Muzi sebagai kader partai yang sebelumnya menjadi ketua umum, secara aspek hukum, alhamdulillah beliau sudah menyatakan kewajiban dan kembali sebagai masyarakat biasa. Dan perlu saya jelaskan di kesempatan baik ini bahwa Romahur Muzi dipercaya oleh partai sebagai ketua majelis pertimbangan. Jadi ketua majelis pertimbangan itu memberikan nasihat, masukan, karena kapasitas beliau sudah pernah menjadi ketua umum dan kader partai yang berkarir dari sekjen dan lain sebagainya. Jadi dia bukan berada di posisi eksekutif partai. Nah, dalam kewajiban menjalankan sebagai orang yang diberi sanksi hukum dan sudah dijalankan. Nah, dari aspek agama pun bagi orang-orang yang sudah selesai ya, bertaubat menjadi seorang yang baik, itu bersih di mata. Nah, demikian juga kita juga mendengar suara-suara kader justru karena Mas Romahur Muzi ini, Gus Romahur Muzi ini kan masih potensi anak muda ya, maka kita beri kepercayaan menjadi ketua majelis pertimbangan untuk memberikan pertimbangan, masukan, nasihat dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, tadi disampaikan oleh Pak Rusli bahwa sudah disebutkan Romahur Muzi sudah menyelesaikan masa hukumnya dan juga sudah kembali menjadi masyarakat biasa. Sekarang dipercaya juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3, masih muda, tentunya diharapkan juga bisa menjadi angin segar bagi P3 di pemilu 2024. Kalau dari sudut pandang Prof. Karim sendiri, apakah hal itu menjadi landasan yang cukup kuat untuk kembali menarik Romahur Muzi masuk ke dunia politik? Ya, masalahnya pasar politik pemilu, pasar politik pilpres di Indonesia itu adalah pasar politik terbuka. Mengapa saya bilang pasar politik terbuka? Di sana banyak sekali ragam barang yang dijajakan. Ada barang yang didaur ulang, dia sudah mencalonkan diri kemudian mencalonkan diri ulang. Ada barang-barang yang sudah diperbaiki atau dibersihkan atau dilap. Atau seperti Pak Ketua Umum tadi bilang, barang-barang yang sudah atau orang-orang yang sudah melalui pertobatan. Nah, secara hukum ini kan sudah jelas ya, terang benderang. Meskipun mengalami tarik ulur, nyatanya PKPU membolehkan mereka yang tidak dicabut hak politiknya untuk kembali nyalon. Kecuali mantan terpidana narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Nah, tinggal sekarang berpulang kepada publik selaku pemilih, bagaimana mereka akan menyikapi diskrepansi atau perbedaan preferensi partai politik dengan preferensi masyarakat, termasuk pegiat, termasuk pengamat, dan lain-lain. Sebab menurut saya, ujian yang paling sahih atas tindakan P3, juga partai lain, adalah pembuktiannya di pemilihan umum. Dengan catatan, prosedur yang dikenakan kepada mantan narapidana ini dijalankan, yakni secara administratif dia melampirkan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana, dan kedua juga secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik dan melampirkan apa yang diumumkannya. Meskipun tindakan komunikatif yang kedua ini kan tidak menjamin semua pemilih mengetahui hal tersebut begitu ya. Karena tindakan komunikasi itu kan tidak serta-merta merata pada semua orang. Namun yang pasti adalah ini catatan untuk Pak Kiai bahwa memang agak berbeda gitu ya istilah maksud hakikat taubatan nasuha gitu ya. Allah akan mengampuni orang yang sudah bertobat. Tetapi dalam tindakan komunikasi, perilaku komunikasi itu tidak bisa ditarik kembali atau irreversible. Artinya tindakan komunikasi yang telah dilakukan, pemberitaan mengenai siapa saja yang tersandung perkara itu tidak bisa dihapus meskipun pemberitaan tentang pembebasan itu sudah dilakukan. Jadi artinya dilihat dari sisi komunikasi memang apa yang terjadi itu akan berdampak, dan kata maaf dan kata pembebasan dan kata pemaafan itu tidak menghapus peristiwa komunikasi ini. Prinsip yang disebut dengan peristiwa komunikasi itu adalah irreversible. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, kembali lagi saya katakan, saya bukan dalam kapasitas untuk menghakimi baik yang bersangkutan maupun partai yang mengambil langkah tersebut, tetapi saya katakan ujian yang sesungguhnya akan kita dapatkan ketika pemilihan umum itu tiba. Apakah masyarakat dengan kesadarannya akan memberikan kesempatan kepada orang dan partai tersebut atau tidak? Sejauh pengetahuan yang mereka dapat tentang kondisi caleg jika yang bersangkutan itu maju dalam pencalegan, termasuk misalnya sikap mereka, hukuman mereka terhadap partai yang punya pandangan seperti itu. Karena harapannya kalau kita lihat sejarah partai politik gitu kan, mengapa partai politik hadir gitu ya? Pada tahun 45 perdebatannya panjang di antara para pendiri bangsa. Salah satu spirit yang diusung adalah menyalurkan pikiran-pikiran yang benar menurut jalan yang kita sepakati, jalan yang benar. Jadi memang kehadiran partai politik dikandung maksud untuk mempromosikan kebajikan dalam berpolitik. Itu spiritnya. Itu spiritnya, Reno, menurut saya. Baik, Prof. Karim. Baik, Pak Rusli, ada tanggapan soal banyak hal tadi yang disampaikan oleh Prof. Karim. Salah satunya adalah bahwa peristiwa yang sudah terjadi di Rumah Hormuzi ini sifatnya adalah irreversible, tidak bisa lagi ditarik kembali begitu. Apa respon Anda? Ya, dengan sudah bebasnya Gus Romi, itu artinya bahwa kewajiban dia menjalankan hukum sudah dijalankan dengan baik. Dan kita posisikan beliau itu di majelis pertimbangan. Majelis pertimbangan ini tugas pokoknya adalah memberikan masukan, memberikan nasihat. Jadi dia Gus Romi bukan berada pada posisi eksekutif partai. Nah, beliau sebagai relatif muda, yang potensi, yang berkualitas, kita memang masih membutuhkan pengalaman beliau masih PLT Ketum, Pak Mardi, kepengurusan secara kita yakin dan percaya bahwa sejauh mana kesungguhan seseorang mendapatkan simpati publik, dan kita yakin itu Gus Romi mampu. Beliau juga aktivis pendidikan. Hari ini beliau di samping kegiatan-kegiatan lain, beliau juga punya sekolah di Jogja. Ini buktinya bahwa beliau tetap berkontribusi untuk bangsa ini, untuk negeri ini dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Baik. Nah, ini Gus Romi sangat potensi untuk itu. Baik. Pak Rusli, sebetulnya satu hal yang saya juga penasaran begitu, sebetulnya kemarin pada saat Rumah Hormuzi ini terkena atau dalam proses hukum begitu ya oleh KPK sejak tahun 2019, sebetulnya nasibnya di partai ini apakah kemudian diberhentikan sementara, dipecat, digantung atau bagaimana?